kita tinggal di kamar yang sama. Tapi aku nggak akan nyentuh kamu. Dan kamu tuh yakin kalau cintamu bakalan bikin Gus Biru lulu? Bersih. Hey yo semuanya, para teman-teman dan sahabat movie. Film yang akan kita bawain ini berjudul Hati Suhita. Film ini merupakan film dengan genre romance. Film ini pertama rilis di bioskop Indonesia pada 25 Mei 2023 dengan durasi 137 menit. Film ini menceritakan Alina Suhita, seorang wanita kuat dewasa dan pantang menyerah yang menjadi gadis religius yang hidup di pesantren dengan kesehariannya seperti mengajar. Karena kealimannya, dia dijodohkan dengan anak pemilik pesantren, yaitu Biru. Tapi karena hasil dijodohkan, Biru tidak mencintai Alina, dan bahkan Biru masih mencintai mantan pacarnya yang bernama Rengganis. Bagaimana kisah rumah tangga Suhita dan Biru kalau mereka tidak saling mencintai? Penasaran kan? Yuk bantu subscribe dulu channel YouTube Crush Movie supaya kita makin semangat nih. Dan jangan lupa juga hidupin tombol notifikasinya dan juga like, comment, share. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung cus ke filmnya guys. Dan inilah film Hati Suhita. Awal film ini adalah seorang wanita cantik yang akan menikah. Dia teringat pesan orang tuanya saat akan diantarkan ke pondok pesantren Al-Anwar. Di sini orang tua wanita cantik bernama Alina Suhita ini adalah teman pemilik pesantren Al-Anwar. Dan mereka juga dikenalkan dengan anak pemilik pesantren bernama Biru. Jadi orang tua mereka ini sudah sepakat untuk menjodohkan mereka sebagai penerus dan pemimpin pesantren Al-Anwar. Sedangkan Biru adalah seorang mahasiswa sukses yang bisa mengutarakan pilihannya, tapi tidak dengan memilih pendamping hidupnya. Sedangkan Alina Suhita adalah santri perempuan terbaik yang dipercaya bisa meneruskan pesantren bersama Biru. Padahal Biru sudah memiliki pacar dan pilihannya sendiri guys, tapi mau tidak mau dia harus menikah dengan Alina Suhita. Hari pernikahan Alina Suhita dan Biru telah tiba. Semua orang berkumpul di masjid untuk menyaksikan akad nikah. Akad nikah Biru dan Alina berjalan dengan lancar, tapi di situ ada pacar Biru yang menghadiri akad nikah itu dan langsung pergi menangis melihat pacarnya menikahi wanita lain. Orang tua Biru dan orang tua Alina sangat bangga dengan pernikahan itu. Saat malam pertama, bukannya bahagia, Biru malah bilang kepada Alina kalau dia tidak mencintai Alina dan tidak akan menyentuh Alina. Jadi Biru meminta Alina berbohong kepada orang tua mereka menjadi pasangan yang bahagia. Padahal Biru tidak mau kepada Alina dan bahkan mereka tidak tidur satu ranjang guys. Alina mau tidak mau harus mengikuti permintaan Biru. Alina kepikiran tentang kata-kata kakeknya kalau Alina Suhita artinya adalah perempuan yang kuat. Jadi Alina tidak boleh menyerah dengan situasi ini. Saat sedang makan malam, mereka makan bertiga, sedangkan Biru masih belum pulang bekerja. Ternyata Biru sudah sengaja makan di tempat kerjanya guys. Sedangkan di rumah, Umi bilang kepada Alina kalau dia sedang membayangkan menggendong cucu. Jangankan menggendong cucu, Alina di situ aja enggak. Gimana mau punya cucu guys? Biru pun datang, tapi dia langsung dimarahin oleh abi Uminya karena dia pulang sampai larut malam. Udah kayak bujang aja nih Biru. Biru langsung masuk ke kamarnya dan tidak mendengarkan perkataan abinya. Di kamarnya Alina bersikap menjadi istri yang baik yang melayani suaminya seperti memberikan minuman dan menyiapkan buku-bukunya, tapi semua ditolak oleh Biru. Saat Biru ke kamar mandi, Alina tidak sengaja melihat handphone Biru yang ada telepon dari wanita bernama Rengganis. Saat tengah malam, Biru keluar kamar untuk teleponan dengan Rengganis dan Alina yang masih belum tidur mengintip dari kamar. Dan ternyata benar guys, Biru sedang teleponan nih sama Rengganis. Keesokan harinya Alina yang sedang mengajar ini tiba-tiba dijemput pulang karena ada seseorang yang datang. Yang datang adalah Kang Dharma, yaitu guru Alina dulu saat Alina masih SMK. Mereka mengobrol-ngobrol berdua karena udah lama gak ketemu nih. Kang Dharma menawarkan Alina untuk sesekali ziarah ke makam Kiai Haji. Tapi Alina bilang dia akan datang bersama suaminya di esok hari.
Kelihatannya Kang Dharma perhatian nih sama Alina. Buktinya dia sadar kalau Alina terlihat kurusan. Di sebuah salon Alina sedang perawatan bersama sahabatnya yang bernama Aruna. Aruna sering mengejek Alina nih dan mengajak ke sebuah perpustakaan yang sedang launching buku baru. Ternyata di perpustakaan itu juga ada Biru yang sedang menghampiri seseorang, dan ternyata Biru menghampiri Rengganis sebagai penulis buku itu. Padahal ada Alina di sana, tapi Alina tidak bertemu sama sekali dengan Rengganis maupun Biru. Rengganis sengaja menghindar dari Biru dan tidak mau bertemu dengan Biru. Di rumahnya Alina membaca buku dari perpustakaan itu dan dia berpenampilan cantik dan menggoda di depan suaminya. Biru awalnya kaget guys melihat Alina yang seperti itu. Biru yang berusaha menghindar, tapi Biru malah terpikat dengan kecantikan Alina. Karena Alina yang begitu cantik dan memancing sedikit nih kepada Biru, hampir banget mereka ciuman guys. Tapi handphone Biru berbunyi karena ada telepon dari Rengganis. Duh, usaha Alina gagal nih guys. Alina sedih dan menangis di balik tembok kamarnya semalaman. Hari berganti, Alina membangunkan suaminya untuk sarapan bersama karena dia ditanyakan oleh Abi dan Uminya. Karena Alina masih di kamarnya, Uminya menghampiri dan Alina bilang kalau Biru masih mandi. Malah Alina disuruh ikut mandi juga nih sama ibunya. Katanya sih sunnah Nabi, harus mandi bareng sama suami. Alina malu-malu tapi mau nih guys. Alina ganti baju agar dia dikira lagi mandi dengan Biru. Tapi Biru malah marah kepada Alina soal tadi malam. Alina yang menggoda Biru dan melarang Alina untuk bersikap seperti itu lagi. Di rumahnya Alina sedang mengobrol dengan Abi dan Umi Biru. Abi dan Umi Biru sangat bangga karena Alina yang cerdas dan dia bilang kalau dia tidak salah lagi nih milih menantu. Sedangkan Biru yang curhat sama sahabatnya malah tidak ada yang berpihak kepada dirinya. Abi dan Umi Biru bilang kalau Alina akan menjadi kepala sekolah pesantren Al-Anwar. Alina seperti biasa berkegiatan mengajar para pesantren yang ada di pondok Al-Anwar. Tiba-tiba Biru datang guys dan memarahi Alina karena orang tuanya menyuruh mereka untuk bulan madu. Biru malah menuduh Alina yang meminta bulan madu nih guys, karena alih-alih berusaha terus menggoda Biru seperti tadi malam. Alina sangat bersedih dan meminta menemani Aruna untuk berziarah ke makam Kiai Haji. Alina menangis sepanjang jalan dan meminta berhenti kepada Aruna. Alina pergi ke tengah hutan dan berteriak melampiaskan emosinya. Aruna kaget guys mendengar cerita Alina yang katanya kalau suaminya tidak mau menyentuh Alina karena dia tidak mencintai Alina dan dia mau menikahi Alina hanya untuk menuruti permintaan orang tuanya saja. Alina dan Aruna akhirnya tiba dan mereka melakukan ziarah dan Alina berdiam diri merenung mencari solusi tentang masalahnya dengan suaminya. Di lain sisi Biru malah bertemu dengan mantan pacarnya di sebuah kafe dan membahas tentang workshop yang akan dilakukan. Tapi Rengganis menolak untuk datang ke workshop itu. Ternyata mereka dulu bekerja sama guys karena sekarang sudah menjadi mantan, jadi semuanya berantakan dan mereka pun bertengkar. Aruna mengobrol dengan Kang Dharma yang mengajar di makam itu. Aruna bilang kalau dia kesini bersama dengan Alina yang sedang ziarah. Kang Dharma tahu kalau Alina sedang lagi ada masalah nih dan sedikit menasihati Alina tentang pernikahannya. Alina hanya terdiam mendengarkan masukan dari Kang Dharma. Dan hasil renungannya tadi membuat Alina tidak akan menyerah dengan situasi saat ini bersama suaminya. Di pesantren, Umi sedang mengajar. Dan tiba-tiba dia pusing. Malam harinya saat Biru datang dan langsung memarahi Alina bilang kalau Alina terlalu sering keluar dengan Aruna. Sampai dia lupa menyiapkan obat untuk Uminya. Alina menangis guys. Padahal ini salah Uminya sendiri yang telat makan dan telat minum obat. Tapi Biru sudah terlanjur memarahi Alina. Hari berganti, mereka sarapan bersama sambil mengobrol. Karena Alina dan Biru yang masih tidak terlihat dekat walaupun sudah menikah, Aba dan Umi Biru bilang kalau 3 hari ke depan dia akan berziarah ke Wali Songo. Jadi mereka akan tinggal berdua di rumah dan menitipkan rumah kepada mereka. Pada saat malam hari seperti biasa, Alina mengaji, sedangkan Biru sibuk dengan pekerjaannya. Tapi sesekali Biru melepas headsetnya dan mendengarkan Alina yang sedang mengaji. Saat itu Biru mengingat perkataan sahabatnya kalau akan ada wanita yang akan menaklukkan hatinya, dan Biru melihat pada Alina yang sedang mengaji. Tapi Biru malah kebayang Rengganis nih guys. Keesokan harinya di kafe Biru menelpon Rengganis dan membahas tentang workshop yang akan mereka jalankan. Biru mengingat pertemuan pertama dengan Rengganis.
Saat Biru menjadi klien pertama Rengganis dan karena banyak proyek yang mereka lakukan bersama, jadi mereka makin sering bertemu dan akrab sampai akhirnya mereka saling suka. Rengganis bersedih tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Pada malam hari Biru pergi ke kontrakan Rengganis dan bilang kalau dia masih mencintai Rengganis dan akan menceraikan Alina agar dia bisa hidup bersama dengan Rengganis. Dia menolak dan bilang kalau semuanya sudah terlambat dan yang terjadi biarlah terjadi. Tapi Biru malah terus memaksa. Rengganis kesal dan langsung masuk ke dalam rumahnya walaupun dengan keadaan hati yang hancur mengingat dulu mereka sangat dekat. Saat Rengganis keluar untuk menghampiri Biru, Biru sudah pergi. Di rumahnya Biru pulang dengan letih dan lesu. Dia langsung menginterogasi Alina mengapa dia mau menikah dengan Biru padahal mereka tidak saling mencintai. Alina bilang kalau ini adalah bentuk menghargai jasa orang tuanya dan Umi Abi Biru. Tapi Biru malah marah dan menuduh Alina mau menikah dengannya hanya untuk mengambil alih pondok pesantren Al-Anwar. Alina sangat bersedih dituduh seperti itu dan dia pergi ke taman rumahnya untuk menangis sendirian. Di situ abinya menghampiri Alina dan bilang kalau Biru memang seperti itu dan meminta Alina untuk terus mendidik Biru dan menguatkan Alina. Saat Alina sedang membereskan kamar tidur, tiba-tiba Biru sakit perut guys. Dan Biru meminta Alina untuk mengambilkan minyak angin. Alina yang masih kesal tapi dia khawatir kepada Biru yang sakit. Alina curhat kepada Aruna dan bilang kalau dia tidak tega mencueki Biru, padahal Biru lebih parah ya. Alina terus merawat semua minyak yang sakit itu. Dan di HP Biru ada pesan dari Rengganis, seperti pesan ucapan khawatir kepada Biru. Alina kaget dan dia hanya pergi sholat, tapi keadaan Biru yang makin parah, akhirnya Alina membawa Biru ke rumah sakit. Di rumah sakit Biru diperiksa dan Alina bertemu dengan sahabatnya. Sahabatnya yang kesal ini menyuruh Alina untuk tidak perhatian sama suaminya agar suaminya sadar kalau Alina juga tidak membutuhkannya. Alih-alih menurutinya, Alina malah makin perhatian nih sama suaminya. Bahkan dia merawat dengan sabar suaminya di rumah sakit. Saat Biru yang berusaha main HP pada saat sakit, Alina menasihati Biru untuk istirahat saja. Dan karena Biru nurut dengan perhatian sedikit Alina itu, Alina sangat senang guys dan dia senyum-senyum sendiri. Alina. Keesokan harinya Alina terus merawat Biru. Biru merasa bosan dan meminta Alina untuk mengambilkan bukunya. Biru kaget karena Alina menghafal semua buku-buku koleksi Biru. Alina yang merasa bersalah ini ternyata membuat Biru sedikit kagum karena Alina bisa hafal dengan semua bukunya. Alina datang untuk membawakan bukunya. Biru malah melihat video seorang wanita yang mengajar yaitu Rengganis. Akhirnya Biru sudah bisa pulang dan di rumahnya dia meminta Alina untuk memasakkan makanan karena sebentar lagi mau ada teman-temannya yang menjenguknya. Alina pun memasak dan tak lama kemudian teman-teman Biru datang. Yah, termasuk Rengganis juga datang untuk menjenguk Biru. Alina kaget dengan kehadiran Rengganis dan dia sempat syok. Saat Biru dan teman-temannya mengobrol, tiba-tiba Alina datang untuk menyiapkan makanan dan minuman. Semuanya terdiam dengan kehadiran Alina dan sedikit merasa tidak enak apalagi Rengganis. Alina bersikap baik dan ramah kepada semua teman-temannya termasuk Rengganis dan mengakrabkan diri dan ramah kepada semua teman-temannya. Biru memperkenalkan semua teman-temannya kepada Alina termasuk Rengganis. Saat Alina menyiapkan makan, Alina tidak sengaja mendengarkan proyek baru suaminya dan teman-temannya itu. Alina memberikan masukan dan usul tentang proyek mereka untuk mengangkat pesantren Al-Anwar sebagai trialnya. Biru sebenarnya kurang setuju karena tidak mau Alina ikut campur, tapi teman-teman yang lain malah setuju dan kagum dengan usul Alina. Saat di dapur, Alina dan Rengganis mengobrol. Dan Rengganis malah menyinggol Alina, bilang kalau dia adalah mantan pacarnya. Tapi Alina dengan sabar menanggapi Rengganis dengan baik dan sopan. Rengganis bilang kalau dia bahagia melihat Biru sudah menemukan jodohnya. Saat mereka makan nih, dua teman Biru malah menggojlok Rengganis karena Rengganis makannya sedikit. Jaim ya Rengganis ada di rumah mantan pacar. Di jalan Rengganis malah nangis dan dia sadar kenapa Alina cocok menjadi istri Biru dan menjadi penerus pesantren Al-Anwar. Hari pun berganti. Di pagi hari Alina langsung membangunkan Biru dan bilang kalau dia akan pergi ke rumah orang tuanya bersama Aruna. Biru memarahi dan melarang Alina karena dia tidak bisa ikut dan Biru takut ketahuan mereka sedang ada masalah kalau Alina pulang sendirian. Alina terus memaksa pergi dan tiba-tiba Biru mengajak Alina untuk pergi makan agar Alina tidak jadi pergi ke rumah orang tuanya. Alina sedikit kaget dan senang dengan perlakuan Biru. Alina dan Biru pergi ke tempat makan kesukaan Biru. Di sini
Biru tiba-tiba sweet guys, menggandeng tangan Alina, memesankan Alina dan menceritakan kalau tempat itu adalah tempat kesukaannya dengan abinya. Bahkan saat makan sekalipun Biru menyiapkan daging yang sangat enak kepada Alina dan mencucikan tangan Alina. Duh, gimana gak baper nih Alina gini-giniin. Sepulang dari makan, mereka masih laju jalan-jalan, melihat pemandangan di pinggir danau dan mengobrol sedikit. Beberapa hari kemudian Alina diajak ke kafe Biru. Dan ini juga pertama kali Alina tahu kafe atau pekerjaan suaminya. Biru bilang kalau sebenarnya abinya tidak setuju Biru bisnis kafe karena tidak ada kaitannya dengan keagamaan. Tiba-tiba sahabat Biru datang dan dia berkenalan dengan Alina. Bahkan mereka juga berfotoria. Di rumah Umi dan Abi Biru datang dan Alina menjemput mereka. Alina sengaja tidak masak nih guys. Dan saat Abi dan Uminya akan makan, jadi Alina mengajak mereka untuk makan di luar sekali-kali. Ternyata Alina mengajak Abi dan Uminya ke kafe suaminya. Biru sangat senang karena itu juga pertama kali Abi dan Uminya datang ke kafe Biru. Abinya yang tidak suka dengan bisnis Biru tiba-tiba setuju nih karena ada banyak buku tentang keagamaan dan tersedia tempat sholat juga. Mereka sholat maghrib dan berjamaah di kafe Biru dan dilanjutkan dengan makan malam bersama. Kalau bukan karena Alina, orang tua Biru mungkin sampai sekarang tidak akan setuju dengan usaha Biru. Abi dan Umi Biru menyindir Biru dan Alina tentang soal anak, sedangkan sahabat Biru juga menyenggol Biru agar cepat punya anak. Alina sedikit tersinggung dan dia pergi dari sana. Biru menghampiri Alina dan mereka bertengkar karena mereka juga gak pernah ngapa-ngapain. Alina bingung kenapa suaminya seperti itu dan bagaimana caranya menghadapi Abi dan Uminya yang selalu minta cucu. Pada malam hari Alina sedang membaca buku dan Biru menghampiri Alina. Biru bilang kalau dia sudah siap melakukannya agar mereka bisa cepat punya anak. Tapi Alina bilang kalau dia belum siap. Dia tidak mau dihamili atau memiliki anak dari laki-laki yang tidak mencintai dirinya. Karena bagaimana caranya nanti berbohong dengan anaknya. Biru dan semua teman-temannya beserta Alina mengajukan proposal kepada abinya untuk melakukan proyek di pesantren Al-Anwar. Abinya sangat tidak setuju kepada Biru dan Alina. Biru dan Alina membantu ngomong kepada abinya agar abinya mau memberikan izin. Setelah dilihat proposalnya, akhirnya Abi Biru setuju. Mereka pun mengerjakan proyek pertama, yaitu membuat video dokumenter tentang pondok pesantren Al-Anwar dan memberitahukan apa saja fasilitas yang ada di pondok pesantren itu. Mereka sangat semangat dan begitupun Alina dan Rengganis yang semakin akrab. Saat Alina mengantar pulang Rengganis sempat memeluk Alina dan menguatkan Alina. Rengganis pun akhirnya pulang. Malam hari saat makan malam, Alina sangat bahagia nih. Abi dan Uminya mulai curiga sebenarnya apa yang membuat Alina bahagia. Apalagi ditambah Biru yang juga terlihat bahagia. Jadi Abi dan Umi Biru malah mengira Alina hamil. Tapi Alina yang tidak tahu mau menjawab apa. Dia harus terpaksa dengan berbohong. Biru marah kepada Alina karena kenapa dia harus berbohong di depan orang tuanya. Alina belik tanya dong, bukan cuma Alina yang berbohong, tapi Biru juga. Selama ini berpura-pura bahagia. Biru emosi dan tiba-tiba mau memperkaos Alina. Tapi untungnya Biru sadar dan dia sangat menyesali perlakuannya itu dan meminta maaf kepada Alina. Alina yang sudah terlanjur kecewa, dia bilang kalau dia ingin cerai dan membiarkan Biru untuk menikah dengan Rengganis, ya wanita yang dicintainya itu. Biru makin pusing nih saat dia bekerja. Temannya tiba-tiba datang dan memberikan video dokumenter yang sudah jadi. Dan juga ada satu surat dari Rengganis. Biru sempat melihat video itu sedikit dan langsung bergegas untuk pergi. Ternyata Biru pergi ke kontrakan Rengganis dan dia memohon untuk kedua kalinya agar Rengganis mau kembali. Karena Alina pun juga menyarankan untuk Biru menikah dengan Rengganis. Dan otomatis Alina bercerai dengan Biru. Mendengar itu Rengganis bukannya malah senang dan bahagia. Dia tetap menolak karena kini sudah ada Alina yang lebih pantas menjadi istri Biru. Di rumahnya Biru sudah melihat Alina yang tidak ada. Alina ngechat kepada Biru kalau dia sudah pulang ke rumah orang tuanya. Alina pulang diantar oleh sahabatnya itu sambil curhat sedikit nih. Sebelum pulang ke rumahnya, Alina lagi-lagi meminta Aruna untuk mengantarnya ke makam Kiai Haji agar Alina bisa merenung lagi di sana. Sesampai di makam itu, Alina harus menaiki 250 tangga agar sampai di makam itu. Alina terus berusaha menaiki sambil tertatih-tatih kehausan dan kecapean agar bisa sampai di makamnya. Sepanjang perjalanan Alina memikirkan semua situasi hidupnya bersama dengan suaminya itu. Saat malam hari Alina sudah turun dan melihat Aruna sudah menunggunya di bawah.
Ternyata bukan cuma Aruna yang menunggu, tapi ada Kang Dharma yang juga menyusul mereka berdua. Mereka bertiga masih sempat makan bersama nih di sebuah warung sambil makan dan mengobrol sedikit. Ternyata Aruna sudah menceritakan permasalahan Alina dengan suaminya. Dan seperti biasa, Kang Dharma selalu memberikan masukan dan solusi pada Alina. Tapi untuk saat ini Kang Dharma ada di pihak Alina karena memang Alina tidak bersalah guys. Tapi di sisi lain sepertinya Kang Dharma menyukai Alina nih. Tapi dia tidak mau merebut Alina dari suaminya. Malam itu Alina dan Biru tidur sendiri-sendiri di tempat yang berbeda sambil memikirkan hubungan mereka. Cincin pernikahan mereka pun sudah dilepas guys oleh masing-masing. Alina sudah sampai di rumah orang tuanya dan dia menjelaskan apa yang sebenarnya selama ini terjadi. Tapi Alina tidak mau semuanya ramai dan ibu Alina terus menguatkan Alina walaupun Alina harus menangis terus. Aruna pun pulang karena dia hanya mengantar Alina. Biru menghampiri Abi dan Uminya dan mengakui semua kesalahannya kalau selama ini dia sudah menyakiti hati Alina. Orang tua Biru menangis dan marah besar kepada Biru. Biru yang memohon dan minta maaf tidak mendapatkan sedikit maaf dan ampun. Dan bahkan orang tua Biru mengusir Biru dari rumahnya guys sebelum Alina mau kembali lagi ke rumah mereka. Di rumah Alina ternyata ada Kang Dharma yang menghampiri Alina. Kang Dharma perhatian banget guys. Di tempat kerjanya Biru melihat kembali video rekaman dokumenter yang dibuat oleh Alina dan timnya itu guys. Alina pergi ke taman bersama Kang Dharma dengan sedikit mengobrol. Kang Dharma bilang kalau dia akan tetap menunggu dan kembali untuk Alina jika memang Alina tidak bahagia dengan Biru. Mencari kesempatan dalam kesempitan nih Kang Dharma. Rengganis akan pergi ke Belanda dan dia diantar oleh kakaknya. Biru tiba-tiba datang dan langsung mengejar Rengganis yang masih belum berangkat itu guys. Biru terus mengejar Rengganis karena takut Rengganis telat. Bukannya dia memperbaiki hubungan dengan Alina, tapi Biru malah mengejar Rengganis lagi nih. Gak tahu apa ya kalau Alina juga lagi ada yang menunggu nih. Siapa lagi kalau bukan Kang Dharma. Akhirnya Biru ketemu dengan Rengganis dan dia berbicara dengan Rengganis. Keesokan harinya Kang Dharma datang lagi ke rumah Alina dan ternyata yang datang adalah Biru. Dan dia minta mohon maaf kepada Alina. Kang Dharma kembali pulang setelah melihat ada Biru yang akan menjemput Alina. Bukannya memaafkan Biru tapi dia menanyakan kabar Ami dan Uminya dulu. Biru bilang kalau Abi dan Uminya sangat khawatir Alina tidak mau kembali lagi ke pesantren Al-Anwar. Alina bilang kalau dia tidak akan mungkin mengusir Rengganis dari hati Biru. Tapi tanpa diusir pun ternyata Rengganis udah pergi guys dari hati Biru. Biru ternyata sangat terharu dengan penilaian orang lain kepada Alina yang sangat bagus dan baik. Begitupun dengan Rengganis yang telah mengantarkan Biru bertemu dengan cinta sejatinya. Ternyata di kereta Biru bertemu dengan Rengganis bukan untuk kembali lagi guys, tapi untuk mengucapkan terima kasih kepada Rengganis yang sudah mempertemukan Biru dengan jodohnya dan mengucapkan selamat jalan kepada Rengganis. Di sini Biru benar-benar minta maaf dan meminta kesempatan kepada Alina untuk menjalin hubungan suami istri dan mencintai Alina sepenuh hatinya. Malam hari saat mereka makan malam, ibu Alina memberikan Alina ramuan nih. Ramuan yang sangat bagus untuk para istri agar suaminya makin lengket. Alina dan Biru sedikit malu-malu guys. Tengah malam saat hujan turun dengan derasnya, Biru menutup pintu dan semua jendela yang ada. Mereka mau ngapain nih guys? Biru meluk Alina yang sedang menangis dan bilang kini Alina sudah tidak perlu menangis lagi karena Biru sudah berjanji akan mencintai Alina sepenuh hatinya. Alina janji gak baper sih Alina. Setelah penutupan kata-kata romantis ya mereka akhirnya dengan sigdi pap-pap ke bum-bum-bum dan akhirnya cangkul-mencangkul di ladang Alina pun terjadi guys. Keesokan harinya adalah hari bahagia Alina pertama kalinya karena dia sudah menang dari permasalahan dan situasinya yang selama ini membuatnya terpuruk. Mereka pun pulang dan Biru berhasil mengajak Alina untuk kembali ke pesantren Al-Anwar. Sampai di pesantren, Biru mengajak Alina untuk makan di tempat kesukaannya itu. Tapi Biru meminta Alina untuk dibungkus aja makanannya. Dan mereka pun tersenyum-senyum sendiri bahagia. Gimana guys, filmnya keren banget kan? Dan bikin semua penonton pada baper nih pastinya. Oke, kalau begitu sampai bertemu di film-film selanjutnya guys. Sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa juga hidupin tombol notifikasinya guys supaya kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten yang menarik selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu review film yang satu ini. See you. Kamu tuh yakin kalau cintamu bakalan bikin Gus Biru lulu? Ah, bersih.